Allah, Allahu Allah, 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 Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan, iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selawat berangkaikan salam semoga disampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat yang kita harapkan yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, jadi diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi kenikmatan kepada saudaranya dengan memakan yang disukainya, maka Allah menetapkan baginya 1 juta kebaikan dan menghapus darinya 1 juta kesalahan. Itu kata Jabir, itu kata Rasulullah. Barang siapa memberi kenikmatan pada saudaranya dengan memakan yang disukainya, maka Allah menetapkan baginya 1 juta kebaikan dan menghapus darinya 1 juta kesalahan, serta mengangkat 1 juta derajat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya makanan dari 3 surga, yaitu yang pertama surga Jannatul Firdaus, surga Adnin, dan surga Khuldi. Ini 3 surga yang diberikan oleh Allah ketika salah seorang hamba Allah memberikan kenikmatan makan kepada orang lain. Itu berkahnya memberikan makan. Jadi jangan sepele. Walaupun apa yang kita hidangkan, itu yang ada itu kita kasih, maka diberikan oleh Allah 3 makan dari surga juga. Allah naikkan 1 juta kebaikan, Allah hapus 1 juta kesalahan, Allah berikan 1 juta derajat. Allah yang beri, bukan kita. Maka khutbah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu, apa kata beliau? Lebih baik sesuap nasi kau berikan kepada orang yang sedang lapar daripada 100 biji kau buatkan masjid. Ini kata Imam Ghazali, kata Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggung juga. Ini makanan zahir, makanan badan. Sedangkan makanan badan saja pun, makanan nasi lah kita bilangkan dulu, makan dan minuman, Allah angkat 1 juta derajat. Allah hapus 1 juta kesalahan. Allah naikkan 1 juta derajat, bukan 1000 lagi, 1 juta. Buka kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Itu makanan zahir, itu makanan fisik, makanan badan. Macam mana pula makanan zahir yang satu lagi? Ada lagi. Sedangkan memberikan makan 1 juta Allah berikan kebaikan, bagaimana kita memberikan makanan jasmani? Ini kan makanan fisik nih, yang kita makan tuh nasi, minum, itu makanan fisik. Makanan zahirnya ada lagi. Apa itu? Zikir.
Nanti kita buka babnya. Dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Allah menyiapkan bagi siapa yang berbicara lunak dan memberi makanan serta sholat di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Nah, ini kata Rasulullah. Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Allah menyiapkan bagi siapa yang berbicara lunak dan memberi makanan serta sholat di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Nah, ini kan sudah mendekati Ramadan, beberapa hari lagi. Muhammadiyah menetapkan Senin. Insyaallah Nadatul Ulama NU menetapkan 1 Ramadan pada hari Selasa. Hukumnya siapa yang mau berpuasa hari Senin, kalau kita mengikuti NU Nadatul Ulama, maka puasa Senin itu hukumnya sunnah, tak wajib. Jadi kita tetap mengikuti para ulama. Kita harus mengikuti Majelis Ulama Indonesia. Jadi jangan kita pandai-pandai, udah kita wajibkan Senin dah. Kalau kita mengikuti Muhammadiyah, maka wajibnya Senin. Tapi kalau kita mau berpuasa hari Senin, maka hukum puasa itu sunnah. Jadi jatuhnya kita nanti pada hari Selasa. Jadi kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, mungkin nanti ada yang mau berziarah kubur. Ziarah kubur itu nanti baca la ilaha illallah. Makanya cepatkan yang mana sudah talqin khusus itu, cepatkan selesaikan cepat. Jangan tanggung-tanggung, selesaikan dulu. Kata Imam Ibnu Taimiyah, barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka pahala la ilaha illallah itu sampai ke hadapan mayat. Kata Imam Ibnu Taimiyah, buka kitab Sahih Fikih Sunnah karangan Muhammad Said Sabiq. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah ini gembongnya, kepalanya Wahabi, Salafi, Wahabi, itulah jenderal mereka. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, barang siapa mengucapkan zikir la ilaha illallah 70.000 kali, dihadiahkan kepada si mayit, maka sampailah pahala tersebut. Nah, itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kata Jabir tadi, barang siapa memberi makan, berarti makan pada fisik. Jadi makanan kita apa yang setiap hari itu? Makanan zahir kita, makanan zahar kita itu apa? La ilaha. Nah, maka kita buka kitab At-Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Macam mana maksud ini? Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, apakah nak mati itu? Kalaulah nak mati itu la ilaha illallah, dia sudah kali lah itu. Yang dimaksud dengan akhir daripada perkataan itu, tak ada lagi akhir daripada kalimat itu. Tak ada lagi pada akhir perkataan itu, hanya la ilaha illallah. Berarti kan bukan nak mati. Bukan nak mati menghadapi sakaratul maut, bukan. Yang dimaksud dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal lagi. Mu'adz bin Jabal, teringat lagi kita ke Barus. Siapa nama tuan saya itu? Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Insyaallah salah lagi. Sedap. Ya, kata Rasulullah, barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga.
Maksud daripada perkataan Nabi ini, akhir perkataan itu, akhir daripada cakap itu tak ada yang lain lagi. La ilaha, berarti senantiasa dia la ilaha. Ini la ilaha illallah ini makanan zahar apa batin? Hah? Makanan zahar apa makanan batin? Makanan zahar. Makanan batinnya apa? Allah, 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 Allah. Itu makanan batin. Jadi makanan fisik tadi adalah makanan ini tadi. Itu masalah pahala. Orang thariqah tidak berlagi bertuju kepada pahala. Coba bayangkan, barang siapa memberi makan kenikmatan kepada saudaranya, kepada siapapun, maka Allah akan memberikan 1 juta kebajikan, menghapus 1 juta kesalahan, mengangkat 1 juta derajat. Coba. Makanya kalau orang yang naik dari tingkat-tingkat yang begini ini, asik kali dia begini nih. Tapi lalai dia kepada Tuhan itu tak dipikirkannya. Kita yang mau kita, yang ini kita buat, yang ini juga kita buat, yang ini juga kita buat. Makan kita berikan apa adanya lah. Yang penting kita jangan memaksakan diri. Itu yang ada ya udah. Bukan mesti kita nak seragam mewah, enggak. Allah pun juga marah. Terlalu berlebih-lebihan. Tapi kalau memang ada bagus, baik. Makanya kita diusahakan kita untuk memberikan makan itu. Minimalnya saudara kita, abang kita, akak kita, adik kita, keponakan kita. Yang dekat-dekat dulu. Selesai itu baru orang lain. Jadi makanan fisik nih, makanan tubuh ini adalah memberikan makan kepada orang lain. Makanan zahar adalah la ilaha illallah. Nah, itu makanan zahir itu. Makanan batin dia Allah, 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 Allah. Tuh. Ini saya praktek. Ini minuman ya. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, zikir tidak ada. Udah saya telan, zikir tidak? Apa zikirnya? Alhamdulillah. Berarti di awalnya Bismillah, di akhirnya, di tengahnya mana? Setahu kita, awalnya tadi itu Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya adalah Alhamdulillahirabbil alhamdulillah. Waktu minumnya apa zikirnya? Ada nggak zikirnya? Disinilah kadang-kadang orang tasawuf memikirkan sampai ilmunya ke situ, bahwasanya yang mengenyangkan dia adalah air. Tak mau itu. Berarti kau masih bertuhankan benda. Inilah halusnya tasawuf. Waktu kita minum Bismillahirrahmanirrahim, waktu tengah minum, maka zikir kita yang mengenyangkan hanya Allah. Berat makanya. Tapi kalau kita awali pelan-pelan, terus kita prakteki, insya Allah. Lama-lama kita nanti tak ada yang lain lagi. Waktu nak mandi aja pun teringat kita la ilaha illallah tu. Waktu apa pun la ilaha illallah tu. Tapi kalau kita sudah jauh daripada la ilaha illallah, kapan saya kirim? Semalam apa tadi, apa sore tadi, apa tadi pagi? Tuh dari Surya Layar tentang masalah orang yang tidak istiqomah dalam ajaran thariqah itu. Coba. Bagaimana dia mau sampai kehadiran Allah apabila dia tidak istiqomah? Berarti dia lepasnya perjanjian dia dengan guru mursyidnya. Tak bisa begitu. Ya kalau memang tak sekali tak datang, ya mungkin ada sebab. Jadi bagaimana dalam hadis daripada Mu'adz bin Jabal ini? Akhir perkataan itu adalah jannah dia. Ini mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini pun belum lagi diakui oleh orang sufi lagi. Karena surga adalah makhluk. Ini belum lagi, ini masih tingkat syariat lagi. Berarti kita bertuju kepada bukan bertuju kepada yang menciptakan telasnya itu kan. Jadi makanya kita harus memberikan pemahaman level dalam syariat itu ini, level dalam tentang masalah thariqat itu ini, level tentang masalah hakikat itu ini, level tentang masalah makrifah itu begini. Nah, orang-orang sudah bermakrifah,
dia harus kuat, dia memandang syariat. Jadi kalau orang syariat beramalnya kurang, tak apa-apa. Kenapa tak apa-apa? Namanya anak-anak. Jadi jangan nanti kalau kita bilang kan orang syariat itu anak-anak, dia marah. Kalau anak-anak itu kalau kesalahan dia dihukum tidak? Mana ada? Karena apa? Karena dia di dalam tahap-tahap belajar. Sedangkan orang sudah sampai ke tingkat ma'rifah, apabila dia meninggalkan syariat, maka dia adalah udah salah, udah keluar dari ajaran Islam itu. Jadi dia harus mengerti tujuan kita berthariqah ini tidak lain, tidak bukan adalah untuk memperkuat fikih, tapi bukan mengamalkan fikih. Awas ya. Tujuan kita berthariqah bukan kita nak meninggalkan syariat, tidak. Tujuan kita berthariqah untuk memperkuat fikih. Arti memperkuat fikih itu menguatkan hukum. Ini hukumnya. Berapa hukum itu? Berapa ustaz hukum itu ustaz? Samael, berapa hukum itu? 5 hukum itu. Ya, wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Ini hukum. Bukan rukun Islam, hukum. Jadi apabila kuat perintahnya, maka hukumnya wajib. Baik. Sekarang zikirnya wajib tidak? Mana perintahnya zikir itu wajib? Kita harus mengetahui Al-Quran, karena sumbernya adalah Al-Quran. Pertama Al-Quran, kedua hadis. Makanya di antara Al-Quran dan hadis ini mesti dipegang. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada berapa lagi itu? Banyak lagi. Tapi ini 4 yang kita pegang. Quran, hadis, ijma'. Arti ijma' itu ulama. Mana ulama itu? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Inilah ulama. Dialah yang mencari-cari hadis-hadis dari Rasulullah itu. Kita ini kan tinggal membaca lagi. Mereka lah yang mencari-cari itu. Jadi makanan badan tadi, inilah dia fadilahnya. Saking tingginya dia. Saking tingginya dikasih oleh Allah. Barang siapa memberi makanan kepada saudaranya dengan memakan yang disukainya. Tengok siapa kawan tadi itu, apa suka dia. Jangan yang tak suka dia kita kasih. Dah tahu kita tuh bahasa dia sukanya itu kasih. Barang siapa memberikan kenikmatan kepada saudaranya dengan memakan yang disukainya, maka Allah menetapkan baginya, ditetapkan oleh Allah baginya. Yang kuncinya yang memberi tadi adalah bagaimana ikhlas itu? Ikhlas tuh bukan hanya sekedar dia macam air putih bening, enggak. Ikhlas tuh tak dicakapkan lagi, itulah ikhlas tuh. Selagi dicakap aja belum ikhlas lagi. Ikhlasnya aku itu belum, bohong lagi itu. Tapi kalau tak dicakapkan itulah ikhlas itu. Tapi kalau dia tidak, belum. Arti ikhlas tuh tak dicakapkan lagi. Cukup Allah saja yang tahu. Maka dia bersedekah itu juga tak perlu pujian orang, tak perlu dipuji dia. Jadi dalam hikam itu, orang yang sudah kuat memberi makan itu, dia sudah termasuk peringkat wali sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita aja yang tak mau sendiri. Wali itu banyak wali itu. Nah, jadi kata hadis dari Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dinyatakan sahih. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, itu level fikih masuk dalam surga. Kita kalau masuk dalam surga tak berjumpa dengan Tuhan, tak dipedulikan dengan Tuhan loh, tak dipedulikan dengan Allah, kira-kira gimana? Masuk kita memang tahu begini. Ustaz Ma'el datang ke rumah saya. Tapi Ustaz Ma'el tak kenal sama saya. Gimana kira-kira? Rumah saya ini bagus. Hebat lah. Namanya orang yang paling kaya lah, terkaya. Bukan di dunia lagi. Di dunia wal akhirah semua dia yang menciptakan alam. Kira-kira gimana? Kan kurang sedap rasanya. Tak mengenal dia.
Tapi kalau memang sudah Ustaz Ma'il mengenali saya, maka saya perintahkan kepada pelayan saya jamu. Karena apa? Karena dia adalah hambaku, kata Allah. Letakkan dia. Jadi kalaupun nanti kita datang ke kuburan, Nabi Muhammad SAW mengucapkan, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera semoga senantiasa dicurahkan kepada penduduk negeri ini dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian sekalian. Maka kalau Allah berkehendaki, makanya kalau ziarah kubur itu tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan kita bahwasanya itulah tempat kita besok. Coba di Facebook itu coba diperhatikan, ada perkuburan itu, makam itu digali, tapi pula bisa dari lubang-lubang itu keluar ular. Mana itu? Apalah dibuatnya? Tapi kalau kita mau tidak yang begitu, amalkan yang sudah ditalkinkan. Jangan kita takut hilang. Mungkin kita berbeda dalam pemikiran ya. Entahlah ya, tapi wallahu a'lam. Kalau saya pribadi, kalau tidak berzikir berjamaah, apa namanya? Kecarian. Karena abdul itu memang zikir berjamaah. Jadi kalau memang tak ada juga berzikir berjamaah, sendiri aja dia enggak. Memang di awal itu agak berat, tapi kalau sudah di tengahnya rindu kita dengan zikir la ilaha illallah. Jadi kalau saya pribadi, karena dunia dengan isi-isi itu akan datang kepada kita yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dalam la ilaha illallah itu jangan itu yang dicari. Tetap tujuan kita tidak lain tidak bukan ilahi anta maksudi wa ridhaka mahbubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ingat perjanjian kita dengan guru, amalkan istiqomah, jangan lepaskan la ilaha illallah itu. Cangkuk kita kepada guru itu jangan dilepas, karena ini adalah mata rantai, pegang kuat-kuat. Karena walaupun kita gerbong kita di belakang, tetap juga kita ngikut. Tak sanggup kita menahan siksa kubur besok. Tapi kalau sudah la ilaha illallah ada pada diri itu, insya Allah dipandang oleh Allah. Makanya kalau zikir itu dipandang betul-betul. Pandang dari bab pusat tuh. La ilaha. Nafikan dia. Illallah. Bersihkan badan tuh dengan la ilaha illallah. Bersihkan lagi la ilaha illallah. Ternyata nanti ada 2 jam kotor lagi dia. Tarik lagi dengan sholat sunnah. Terserah mau sholat hajat, terserah. Yang penting yang tidak diharamkan. Makanya ada hukum tadi ini. Misalnya pula kita buat pula nanti habis asar pula sholat. Habis asar itu boleh tidak sholat? Mana boleh? Kalau tak ada sebab. Jangan pula kita menunjukkan kealiman kita habis asar usolli sunnatan hajati rakaatain. Tak bisa. Itulah perlu hukum. Adalah fikih. Fikih ini menentukan. Tapi kalau dia qadha, apa boleh kan? Habis qadha tu main lagi. La, bersihkan dia. La ilaha illallah. Nah, kalau di masjid-masjid lain, kalau di bulan Ramadan ada yang pakai zikir langsung la ilaha illallah, ada juga dia memakai ratib 10. Ratib 10 tuh kadang-kadang udah jarang dibuat orang. Tapi kalau di Masjid Abu mungkin lah ya. Ya Latif ya Safiya Hafizu ya Safi. Dulu waktu saya dulu lagi sering saya bawa. Itu namanya ratib 10 tuh.
Tapi kalau dia mau langsung la ilallah, apa-apa. Yang penting zikir. Karena zikir itu adalah perintah. Fa iza qaritumus shalah fazkurullah. Apabila kamu setelah selesai sholat, maka berzikirlah. Peganglah amalan dari guru-guru yang telah berikan kita baiat. Pegang baik-baik sampai mati la ilaha, jangan lepaskan. Ilmu lain, amalan lain boleh dilepaskan. Ini jangan. Yang lain boleh dilepaskan. Ini jangan. Banyak guru silakan, tapi satu guru pegang. Guru mana itu? Guru ruh. Karena ruh kita akan kembali ke hadirat Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian. Malam ini penutup sementara pada pengajian kita. Insya Allah nanti di bulan Syawal akan kita lanjuti kembali dengan catatan, dengan chat ataupun SMS yang kita berikan melalui grup. Jadi kepada bapak-bapak, orang tua saya, ikhwan-akhwat, sebagai guru kalian adalah ikhwan, tapi sebagai saudara, sebagai pandangan kalian adalah abang-abang saya juga, pakcik-pakcik saya juga. Apabila ada kesilapan, kesalahan saya dalam bertutur kata, mohonlah saya juga dimaafkan, karena juga saya juga manusia. Sebaliknya juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan-akhwat, apapun yang kalian buat pun terlebih dahulu sudah saya maafkan itu. Demikian, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Kawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Nah, buat PR tadi, ingat ya, PR ada saya kasih tadi. Zarahi diri dulu, kunjungi diri dulu. PR. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahil ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum 'indal qubur, Allahumma ighfir lahum 'indal hisab, Allahumma ighfir lahum 'indal mizan, Allahumma ighfir lahum 'indal sirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban